apa itu filter rasa di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga semuanya makin sehat, makin bahagia dan bahagia, dan bisa mengolah rasa dengan baik sehingga hadir pikiran yang baik dan perilaku langkah hidup kita semakin baik dan terus baik. Apa itu filter rasa? Filter rasa ini terjadi ketika setelah masuknya respon panca indera kemarin yang saya bahas, kemudian muncul pembanding. Di situ ada filter, ada penyaring. Dan filter rasa ini terjadi ketika ada ancaman yang menyakiti badan atau jiwa seseorang. Oke, saya kasih gambar. Ada sebuah rasa yang sudah terbentuk atau sudah ada ruangnya, ruang rasa. Ini bisa di dalam pikiran, bisa di dalam batin, hati. Ini ruang rasa. Pikiran dan hati ini saling mendukung. Pikiran bisa mempengaruhi batin atau hati juga bisa mempengaruhi pikiran. Kemudian baru berpengaruh kepada tindakan, sikap, perilaku, behavior, kemudian ekspresi yang timbul dari dua ruang rasa. Dari pikiran dan batin ini ada ruang filter. Yang ini akan menyaring semua informasi dari luar, dari kanan kiri. Apakah bisa merubah yang sudah masuk di dalam pikiran atau batin kita, atau justru akan ditolak? Ini kalau masih kecil di bawah usia 1-5 tahun, kemungkinan besar akan mudah masuk. Mudah masuk, walaupun ada juga penolakan. Setelah itu usia 6 sampai tak terhingga ya, itu butuh cara untuk masuk. Bukan sulit ya, tapi butuh cara. Berarti tetap bisa masuk di usia 6 sampai tak terhingga itu. Bisa, kalau kita tahu caranya. Nah, filter rasa ini terjadi karena ada perbandingan dari yang sudah masuk dari rekaman panca indera kita, dan hadir suatu ide baru atau aturan baru yang apakah sesuai atau tidak sesuai. Mengapa seseorang penting memiliki filter rasa ini? Tujuan yang pertama adalah karena kenyamanannya. Apakah bisa merusak kenyamanannya? Yang pertama ya, mengapa? Berarti karena nyamannya. Yang kedua karena amannya. Kalau kita tidak punya filter rasa atau penyaring rasa di dalam diri kita, maka kita tidak punya kontrol keamanan dan kenyamanan. Filter rasa ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh apa yang membuat menikmati diri kita, yang bisa memberikan kenikmatan di dalam diri kita, dan yang menolak atau benar ya menolak atau
Saya ingat mentampe itu menghilangkan kesengsaraan. Jadi setiap orang bebas memberikan filter rasa ini. Apakah sebuah ide masuk di dalam dirinya, dirasakan dirinya menjadi manfaat atau tidak, itu setiap orang punya pilihan. Cukup Anda pahami dulu dari dua sisi ini, kenikmatan dan kesengsaraan. Kalau sesuatu itu nikmat, dia akan mudah sekali ketika masuk di dalam merasa kita. Ada juga yang kenikmatan itu dianggap perangkap, namun bisa dimaknai dalam rasa kita, dalam pikiran dan batin kita, oh ini perangkap. Ketika kita sudah sering memasukkan energi positif, energi dan kundalini. Anda perangkap. Jadi tidak semua filter itu kemudian menyaring yang baik dan menolak yang buruk. Tapi bisa menarik yang buruk. Karena terperangkap si batin rasa kita. Hati-hati ya. Maka mulai dari awal dulu kita mengolah rasa. Mulai dari atur menlevel pemula dulu. Anda pahami cara menarik energi dan menyalurkannya. Kemudian meningkatkannya. Anda bisa belajar di Asosiasi Kundalini Indonesia gratis di level pemula. Kemudian nanti setelah ada peningkatan Anda ada biaya atau biaya belajarnya ada. Silakan disesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan. Mulai dari bagaimana cara membentuk rasa itu yang bisa selalu memfilter energi yang buruk dan menerima energi yang baik. Pelan-pelan. Dari mana filter rasa ini muncul? Ini dibentuk oleh apa yang sudah menjadi keyakinan di dalam diri kita. Keyakinan ini dibentuk oleh apa yang ada di lingkungan kita. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan dirasakan. Oh masuk, oh bagus. Akhirnya masuk di dalam pikiran batin kita. Kalau tidak masuk atau membuat sengsara, maka dia akan ditolak. Penolakan itulah yang akhirnya membentuk filter ini. Filter rasa ini. Ini filter rasa ya. Anda bisa memahami filter rasa ini di dalam meditasi, Reiki dan Kundalini. Kalau Anda tidak melakukan meditasi, Anda sulit memahami filter itu. Kecuali Anda sudah tanamkan secara otomatis di dalam pikiran batin Anda sebuah keyakinan dan sebuah kunci yang akan memfilter apapun yang masuk dalam perasaan Anda. Itu baru Anda bisa otomatis. Dan itu pun bisa ditembus oleh
perangkap dari apapun, dari manusia, dari benda, dari hal gaib yang Anda terlena di dalamnya. Maka hati-hati, selalulah untuk meminta pencerahan, meminta pelindungan pada Tuhan agar tidak masuk dalam perangkap energi buruk yang tembus ke filter rasa kita. Maka di dalam pelatihan energi Reiki dan Kundalini yang saya ajarkan, ada tindakan atau aturan khusus yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan selalu perlindungan di dalam cakra kita. Maka boleh ikut sampai di level 2. Kalau level 1 masih kecil perlindungannya, tapi kalau sudah di level 2 Anda akan mendapatkan yang besar. Apalagi nanti di level 3 di energi sucinya, Anda akan punya sangat perlindungan yang akan bisa membantu filtrasi ini. Kemudian bagaimana cara membuat filter yang sederhana di dalam diri kita? Caranya adalah dengan niat. Niatkan di dalam meditasi Reiki dan Kundalini sebelum tidur malam, membuat filter. Saya hanya menerima energi yang baik-baik saja masuk di dalam cakra-cakra diri saya. Katakan sampai Anda tertidur. Ini cara sederhananya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, saya akan bikinkan satu kunci tertentu untuk bisa diklik saja 1 detik Anda bisa punya filter di dalam diri untuk memfilter energi negatif. Jadi yang masuk hanya energi positif yang memberdayakan diri pemilik kunci itu. Silakan, itu yang saya sampaikan, dan terus belajar. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.